Jangan hanya ketika ada produk, ada merek, kemudian Bapak Ibu franchise-kan. Nggak akan kuat, nggak akan lama. Bisa jadi kuat, tapi by accident, gitu. Not by awareness. Kan ada orang itu ada dua, ada sukses by accident, karena dia terbentur-bentur, kemudian dia belajar dari situ. Ada yang sukses by awareness, karena Bapak Ibu sadar, kemudian Bapak Ibu belajar dan membangun 9 blok ini, kemudian baru Bapak Ibu memulai di franchise-kan. Ini penting sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya akan share berbagi sedikit tentang franchise. Pengalaman kita dalam 14 tahun, mungkin hampir 15 tahun lebih kali ya, kita membangun franchise. Ada beberapa bagian yang penting untuk kita bangun. Kalau kita ingin serius atau memilih franchise sebagai salah satu jalan menumbuhkan bisnis kita. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, sobat kuliner, dimanapun Anda berada, ada 9 bagian. Pada dasarnya kalau kita lihat latar belakangnya, banyak sekali teman-teman di sana, di luar sana yang ketika hanya memiliki produk, ketika memiliki merek, kemudian mereka memfranchise-kan. Tidak semudah itu, tidak semerta-merta itu. Kalau kita ingin membangun franchise dengan kuat, minimal ada fast track-nya lah, gitu. Ada jalan cepatnya, tapi tidak secepat hanya ketika kita hanya memiliki produk atau memiliki merek. Ketika kita mau membangun sebuah franchise bagi bisnis kita. Franchise adalah salah satu. Kalau kita bicara scale up, banyak sekali cara, banyak sekali jalan ketika kita ingin men-scale up bisnis kita. Salah satunya adalah franchise. Kalau membangun bisnis yang kuat itu penting gitu. Membangun bisnis kita boleh besar, tapi besar karena kuat. Bukan hanya besar yang hanya sekedar besar, tapi memang besar karena bisnis kita kuat. Oke Bapak Ibu, ada 9 blok, ada 9 bagian yang perlu dibangun yang merupakan fast track, franchise fast track. Kalau kita ingin membangun franchise dengan cara fast track, kalau cara lamanya corporate mindset pasti. 9 blok itu, yang pertama adalah PPIC. PPIC itu adalah Production Plan Inventory Control. Dalam PPIC itu ada 3 yang benar-benar Bapak Ibu harus perhatikan. Yang pertama adalah sistem HPP. Sistem HPP memegang peranan penting ketika kita tidak ingin, ya kan, bisnis kita itu kehabisan cash atau bahkan tidak ada profitnya. Bisnis itu Bapak Ibu bisnis akan mati ketika kehabisan cash, dan bisnis tidak akan berkembang ketika tidak ada profitnya. Apalagi zaman sekarang, kalau kita lihat di luaran sana, promo-promo itu banyak sekali. Orang sangat tergiur dengan promo, ada yang diskon 20%, ada diskon 40%, ikut tanpa memperhatikan sistem HPP-nya. Nah, ini sangat berbahaya Bapak Ibu. Bisa jadi omsetnya Bapak Ibu tinggi, kemudian end of the game, ini nggak ada apapun yang didapat, tidak ada rupiah yang diterima, bahkan bisa jadi minus gitu. Kalau Bapak Ibu minus itu bagian dari strategi untuk mendapatkan database konsumen untuk bisa di-retargeting lagi, itu bagus, nggak ada masalah selama ada yang didapat. Tapi ketika ini hanya untuk menaikkan omset saja, ini hanya temporary Bapak Ibu, sangat berbahaya. Nah, sistem HPP memegang peran penting. Kita boleh ikut promo apapun, mau yang diskon 20%, mau yang diskon 40%, boleh, selama Bapak Ibu memiliki panduan atau perhitungan sistem HPP yang benar. Yang kedua dalam PPIC adalah yang perlu diperhatikan adalah sistem kontrol bahan baku atau inventory management. Inventory management. Di inventory management ini, inventory itu memegang peranan penting. Bisnis Bapak Ibu bisa, kalau Bapak Ibu tidak tahu barangnya, tidak tahu jumlah barangnya, maka ini menimbulkan kebingungan. Kapan kita mau order? Masa harus cek fisik? Ya kan? Terus kemudian
Ingat, ketika terjadi fraud, terjadi losses, terjadi barang losses itu ada dua, ada barang hilang, ada barang rusak. Kalau ini tidak terdata dengan benar, maka ingat ini akan menggerus profit Bapak Ibu. Nah, kebocoran-kebocoran ini bisa dibendung ketika Bapak Ibu memiliki sistem kontrol bahan baku inventory management yang benar. Yang ketiga adalah production planning. Nah, production planning ini sangat penting juga gitu. Ketika Bapak Ibu tidak ingin hanya production by order. Ini yang banyak sekali teman-teman UKM lakukan, production by order. Tentunya ketika kita ingin membangun franchise yang benar, ketika kita memiliki banyak mitra, kita tidak ingin dong nanti ketika ada yang order, tiba-tiba barangnya nggak ada. Harus kita produksi terlebih dahulu. Atau ketika kita ada orderan secara serentak, kita nggak siap. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena production kita by order. Tidak ada planning, tidak ada perencanaan dalam production. Nah, ini yang perlu dibangun. Oke, Bapak Ibu, Sobat Kuliner. Yang kedua yang harus kita perhatikan, yang harus kita bangun adalah pricing strategi. Pricing strategi harga. Ini penting sekali untuk kita bisa berkompetisi dengan para kompetitor. Dan kita tidak mengalami kerugian atau kehabisan cash gitu. Maka kita perlu bangun. Dalam pricing strategi ada 4 tipe harga. Yang pertama adalah yang paling bawah adalah traffic builder. Traffic builder itu harga yang kita set memang untuk menarik orang supaya membeli produk kita, supaya orang tertarik. Ini murah loh, ini affordable loh, gitu. Yang kedua adalah normal price, harga normal. Yang ketiga adalah bundling, dan yang keempat adalah profit, di mana Anda bisa take profit sebesar-besarnya di bisnis Bapak Ibu. 4 strategi harga ini harus ada dalam semua produk yang Bapak Ibu tawarkan. Harus ada, entah itu mana yang produk yang merupakan traffic builder, mana produk yang masuk kategori sebagai normal price, mana produk yang nanti akan menjadi bundling, dan mana yang produk yang Bapak Ibu bisa take profit di situ. Implementasi dari pricing strategi ini ada di offline maupun online. Oke, jadi pricing strategi implementasinya itu bisa untuk kita menetapkan harga baik di penjualan online maupun offline. Kalau offline ya pasti konsumen Anda datang ke toko, datang ke gerai, datang ke outlet Anda. Kalau online ya bisa melalui GoFood, GrabFood, Shopee Food, di mana mereka ada biaya admin yang tentunya itu harus diperhitungkan dalam pricing strategi Anda. Baik, itu yang kedua. Jadi yang pertama saya ulangi lagi, yang perlu benar-benar dibangun adalah PPIC. Yang kedua adalah pricing strategi. Di yang ketiga, blok yang ketiga, ketika yang merupakan bagian dari franchise fast track adalah sistem sales by inventory. Gitu, sistem sales by inventory. Kebanyakan yang teman-teman lakukan adalah di luar sana adalah sistem sales by POS. By POS, by POS, point of sales itu yang menggunakan cash register atau menggunakan tab. Itu kalau di tempat kita ya adalah data secondary. Bahkan saya sarankan ke Bapak Ibu sekalian, Sobat Kuliner, data POS merupakan data secondary Anda. Tetap penjualan Anda, sales Anda harus by inventory. Berapa barang yang terpakai itu harus jadi sales. Tidak ada barang yang hilang. Definisi barang hilang sebenarnya adalah barang yang terjual tapi tidak tercatat. Nah, itu yang Bapak Ibu perlu perhatikan. Maka kita perlu membuat sistem sales by inventory. Jadi setiap produk, setiap bahan baku yang dipakai itu ada perhitungan salesnya atau perhitungan omsetnya. Itu yang perlu dibuat. Yang keempat yang perlu dibangun adalah basic branding. Basic branding, contoh misalkan Bapak Ibu tentunya harus memiliki logo, terus kemudian seragam, layout desain seragam, store layout,
layoutnya, bentuknya seperti apa. Harus memiliki ambience yang sama dengan outlet yang lain yang Bapak Ibu akan buka. Tidak boleh outlet A warnanya hijau, outlet B warnanya kuning. Nah, itu tidak boleh. Maka store layout ini perlu ditetapkan di awal. Yang keempat yang perlu di-set adalah buku menu atau stiker menu atau apapun yang gambar-gambar yang digunakan. Itu harus didesain. Bapak Ibu persiapkan. Tidak bisa sembarangan, harus high res. Yang kelima adalah packaging. Jadi dalam basic branding, kalau kita bicara branding tentunya akan banyak sekali yang harus dikupas. Tapi minimal Bapak Ibu memiliki ini, punya logo, desain seragam, store layout, buku menu, stiker, dan sebagainya yang menunjukkan menu Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah packaging. Packaging harus sesuai dengan tema atau sesuai dengan color, warna, merek Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Basic branding harus digarap, dibangun di situ. Yang kelima, ketika kita bicara franchise fast track atau jalan cepat memfranchisekan usaha adalah portofolio investasi. Portofolio investasi. Artinya ini digunakan untuk Bapak Ibu membuat brosur franchise. Berapa sih nilainya? Berapa nilai investasi franchise kita? Terus kemudian value-nya apa? Diferensiasinya apa? Apa pembeda kita dengan yang lain? Mengapa orang harus mengambil franchise kita di situ? Nah, ini penting sekali ditetapkan. Contoh sederhana misalkan berapa nilai investasi kita? Kalau di tempat kita adalah yang pertama adalah Bapak Ibu memiliki laporan keuangan tentunya. Dari laporan keuangan Bapak Ibu tahu profitnya, profitabilitasnya. Nah, dari profit itu kalau di kita kalikan di angka 12 sampai 24. Karena masa balik modal yang cukup affordable, cukup sesuai adalah balik modalnya antara 1 sampai 2 tahun. 3 tahun kurang bagus, apalagi di atas itu gitu. Kalau di bawah 1 tahun amazing memang. Amazing. Tapi supaya Bapak Ibu memiliki nilai investasi yang cukup lumayan, maka biasanya kalau kita tetapkan di angka 1 sampai 2 tahun pengembalian modalnya. Maka untuk perhitungannya perlu kita ketahui berapa profitabilitas per gerai dari outlet Bapak Ibu. Dari situ baru kita buat portofolio investasinya, brosurnya, itu kita buat websitenya kita buat, gitu. Nah, ini yang perlu dibangun, yang perlu dibuat dalam franchise fast track. Yang keenam, marketing funnelnya perlu ditetapkan di awal, marketing funnelnya. Mulai dari apa biasanya? Untuk awareness Bapak Ibu gunakan sosial media tentunya. Ada Instagram, ada fanpage, ada TikTok. Nah, itu yang perlu dibuat awareness. Dari awareness, dari situ orang tahu, orang kenal, diarahkan kemana? Pastinya ke website atau landing page kita. Gitu. Dari WhatsApp landing page, terus kemudian diarah kemana untuk call to action-nya? Ke WhatsApp misalkan. Nah, ini perlu disiapkan dari instrumen sosial medianya, terus kemudian di websitenya, terus kemudian dari WhatsApp bisnisnya, itu perlu di-set di sini. Perlu kita persiapkan. Yang ketujuh, tidak kalah penting dalam franchise fast track, blok yang ketujuh adalah human capital development. Kalau kita bicara bisnis itu apa sih? Bisnis itu orang. Jadi mengelola orang itu bisnis gitu. Critical atau problem yang tidak akan pernah berhenti adalah memang orang gitu. Human capital development, membangun orang itu. Mulai dari apa? Mulai dari kalau kita bicara human capital development, kita bicara yang pertama gimana rekrutmennya. Sistem rekrutmennya bagaimana? Kalau kita sudah siap membangun franchise, maka kita tetapkan rekrutmen tanpa henti setiap harinya. Kita lakukan rekrutmen terus-menerus. Karena dasar-dasar rekrutmen banyak sekali. Tidak hanya kekosongan posisi, tapi juga kita bicara tentang evaluasi karyawan, kita bicara kebutuhan SDM untuk pengembangan. Terus kemudian sistem trainingnya seperti apa? Tidak bisa orang Bapak Ibu rekrut terus kemudian diajarkan langsung ditempatkan, tidak bisa. Benar-benar bangun sistem trainingnya. Mulai dari ketika dia datang bagaimana, inkubasinya bagaimana, terus kemudian workshopnya bagaimana, terus kemudian monitoringnya bagaimana, untuk memastikan bahwa deliver produk yang disampaikan ke konsumen sama di setiap gerainya. Nah, itu kuncinya sebenarnya. Bagaimana kita mendeliver service, mendeliver value, itu sama dari gerai satu ke gerai yang lainnya. Itu sama.
Yang berikutnya kalau kita bicara tentang human capital development, kita bicara compensation and benefit. Kok sistem kompensasinya, sistem grade-nya, sistem jenjang karirnya, itu kita bicara di sini. Antara satu gerai dengan gerai yang lain tentunya harus sama supaya tidak ada pembeda gitu. Perbedaan yang terjadi adalah perbedaan karena kinerja sebenarnya. Maka sistem sales, sistem kompensasi based on performance dibutuhkan. Bagaimana bukan fixed salary, tapi lebih ke arah mengkombinasi antara fixed salary dan floating salary. Ada fixnya, juga ada sistem floatingnya, ada komisinya untuk yang digerai tentunya. Nah, ini perlu disiapkan dari awal sebelum Bapak Ibu benar-benar memfranchise-kan bisnis Bapak Ibu sekalian. Ketika itu semua sudah selesai, PPIC sudah beres, terus kemudian pricing strategi juga sudah ada, sistem sales by inventory-nya sudah ada, Bapak Ibu sudah membangun software yang menghubungkan antara jumlah barang dengan jumlah produk yang terjual. Kemudian basic branding-nya sudah disiapkan semuanya, dari logo, seragam, store layout, buku menu, packaging udah disiapkan semuanya. Portofolio investasi brosurnya sudah siap. Kemudian funnel marketingnya sudah dibuat, websitenya sudah dibuat, Instagram untuk awareness-nya, TikTok, Instagram dan fanpage sudah dibuat. Sudah jelas semuanya. Human capital-nya, rekrutmen sudah berjalan, training sudah berjalan, evaluasinya sudah berjalan. Nah, baru kita siapkan grand opening strateginya. Bagaimana caranya ketika kita grand opening, ketika kita membuka gerai, itu langsung rame. Karena keramaian akan mengundang keramaian. Gitu. Strategi promonya seperti apa? Ini kalau kita bicara grand opening strategi, itu biasanya kita persiapkan 1 bulan sebelumnya. Ada rancangannya, mulai dari post ke Instagram, membangun awareness, sampai iklan, sampai grand opening kita harus mengundang siapa. Nah, itu perlu disiapkan sejak dini, gitu. Nah, blok yang terakhir yang perlu disiapkan sebelum kita benar-benar memfranchise-kan bisnis kita adalah franchise legal dan maintenance. Bagaimana kalau kita bicara franchise legal, kita bicara tentang agreement franchise. Agreement franchise ini penting sekali supaya di kemudian hari tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Lingkup perjanjiannya seperti apa, aturan mainnya seperti apa, semua tertuang dalam perjanjian franchise. Berapa nilai investasinya, ada radius eksklusif atau tidak, terus kemudian apa hak dan kewajiban dari franchisor, apa hak dan kewajiban dari franchisee, semua tertuang dalam perjanjian franchise. Dan itu harus dipahami kedua belah pihak. Terus kemudian kalau kita bicara paskanya, nah ini penting sekali. Tidak hanya sekedar buka gerai, tapi juga kita bicara tentang bagaimana pasca gerai itu dibuka. Tentunya harus ada namanya audit gerai. Sistem audit gerai yang Bapak Ibu harus bangun juga. Ya, kalau kita bicara audit gerai, sistem maintenance kita ketika pasca outlet itu dibuka, ini sangat penting gitu untuk memastikan omset itu stabil, ya kan, bahkan cenderung naik, layanan kita, deliver value kita ke konsumen terjaga, maka perlu sistem audit gerai. Nah, sistem audit gerai itu memastikan 4G yang ada di gerai itu tercipta. Apa itu 4G? Yang pertama adalah good operator. Operator kita berada dalam kondisi terbaik, gitu. Layanannya, kecepatan memasaknya, dan sebagainya. Yang kedua adalah good product. Produk kita memiliki kualitas yang bagus, tidak ada yang basi, tidak ada yang asam, jumlahnya sesuai, tidak ada bahan baku ilegal, dan sebagainya. Yang ketiga adalah good outlet. Outletnya eye-catching, peralatan masaknya lengkap, dan sebagainya. Yang keempat adalah good location. Lokasinya bagus, punya stopping power, terlihat dari jalan, ada tempat parkir, dekat dengan fasilitas publik, dan sebagainya. Audit gerai memastikan keempat hal tersebut terjadi. Itu ada 9 tadi sudah saya jelaskan tadi, ada 9 blok yang Bapak Ibu harus bangun gitu. Ketika benar-benar memilih franchise menjadi salah satu jalan scale up bisnis Bapak Ibu. Jangan hanya ketika ada produk, ada merek, kemudian Bapak Ibu franchise-kan gitu. Nggak akan kuat, nggak akan lama. Dan
bisa jadi kuat, tapi apa ya, by accident gitu, not by awareness. Kan ada orang itu ada dua, ada sukses by accident karena dia terbentur-bentur, kemudian dia belajar dari situ. Ada yang sukses by awareness karena Bapak Ibu sadar, kemudian Bapak Ibu belajar dan membangun 9 blok ini, kemudian baru Bapak Ibu memulai di franchise-kan gitu. Ini penting sekali gitu, Bapak Ibu sekalian. Ya, itu mungkin ada dari saya. Semoga bermanfaat dan Bapak Ibu bisa implementasikan di bisnis Bapak Ibu semua sekalian. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan atau ada yang kebingungan, silakan tanya di kolom komentar, silakan isi di kolom komentar. Dan jika materi ini bermanfaat, silakan share. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu silakan cek link deskripsi di bawah ini. Saya pamit, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.